Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel HI Tutorial. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang program Python, itu dengan materi variabel dan tipe data. Yang pertama-tama, ini ada variabel. Variabel itu diibaratkan sebuah box atau kotak ya. Di sini kotak atau box tersebut bisa diisi dengan nilai. Nah, nilainya bisa berupa contohnya nama, angka, atau yang lainnya ya. Ini pengertian dari sebuah variabel. Sebuah variabel akan menggunakan memori untuk menyimpan suatu nilai. Kita dapat membuat sebuah variabel dengan menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Nah, ini contohnya yang akan kita buat. Nah, untuk membuka atau menjalankan bahasa Python ini atau program Python ini, kita bisa menggunakan secara online dan offline. Untuk secara online-nya kita menggunakan Google Colabs. Kemudian untuk secara offline-nya kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Kita coba satu-satu ya. Kita coba pertama dengan menggunakan Google Colabs terlebih dahulu. Kita buka Google Colabs-nya. Nah, ini kita buka browser, kemudian kita ketikkan saja Google Collaboratory, kemudian kita klik. Nah, untuk loginnya Google Colabs ini kita bisa menggunakan akun Gmail yang sudah kita punya atau kita miliki. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih file, pilih notebook baru. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengetikkan sebuah variabel ya. Nah, di sini kita buat variabel itu dengan membuat variabelnya itu nama, kemudian menggunakan tanda sama dengan seperti pengertian atau definisi dari variabel tersebut. Kemudian variabel tersebut setelah menggunakan sama dengan, kita bisa isi dengan sebuah kalimat atau kata atau angka. Nah, di sini kita coba dengan menggunakan nama ya, atau kalimatnya berbentuk nama. Di sini saya masukkan Yana, kemudian kita enter dan kita print. Setelah menggunakan kata print, ini printnya itu harus tulisan awalnya itu kecil, kalau besar dia tidak mau ya. Untuk di Python sendiri, nah kita kemudian buka kurung, kita ingin memunculkan atau menampilkan tulisan nama saya adalah titik 2, kemudian kita tambahkan dengan variabel yang tadi kita buat, yaitu tulisan variabel nama. Kalau sudah, untuk menjalankan atau merun di Google Colabs ini, kita menggunakan atau mengklik tanda play di sebelah kiri ini. Tinggal kita klik. Nah, ini akan muncul nama saya adalah Ibriana. Ini cara untuk menjalankan Python dengan menggunakan online ya, yaitu menggunakan Google Colabs. Beda halnya dengan misalkan kita menggunakan offline, yaitu menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Ya, oke, sekarang kita coba untuk menggunakan Visual Studio Code. Nah, pertama-tama kita harus membuat folder. Nah, contohnya di sini saya akan membuat folder di file desktop. Nah, di sini kita masukkan
nama foldernya itu kita belajar Python ya. Nah, setelah foldernya terbuat, kita buka aplikasi Visual Studio Code yang sudah kita install tentunya ya. Untuk cara installnya kalian bisa lihat di video-video yang sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, di sini kita buka folder yang tadi sudah kita buat. Nah, kita klik file di sini, kemudian pilih open folder. Ya, selanjutnya kita pilih tadi filenya ada di sini, Python. Select folder. Nah, ini foldernya sudah muncul di sini. Kita bisa klik foldernya. Nah, ini jika muncul notif ini ya bisa langsung yes I terus the others. Kita pilih foldernya, kemudian kita bikin file. Kita tuliskan nama filenya yang akan kita buat. Coba kita masukkan latihan 1 ya. Oke, klik sembarang. Nah, ini jangan lupa untuk Python kita ganti select language modenya, kita ubah menjadi Python. Nah, ini logo sudah berubah menjadi logo Python ya, berarti sini sudah aktif. Kemudian kita coba tadi menuliskan yang sudah kita ketik di Google Colabs. Nah, perbedaan untuk di Google Colabs dan Visual Studio Code, kalau di Google Colabs ini menyimpannya itu di cloud ya, secara online. Kalau misalkan menggunakan Visual Studio Code, kita tadi bisa menyimpan di komputer kita dengan membuat folder. Kemudian di dalam folder tadi kita sudah membuat file latihan 1. Nah, jadi setiap sintak atau pekerjaan yang kita lakukan akan tersimpan di file tersebut atau file yang kita buat itu. Nah, kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Nah, kita masukkan ketikan yang sama, yaitu tadi variabelnya, kemudian sama dengan nama Triana, ini contohnya, kemudian isinya ya, maksudnya di sini itu isinya atau nilainya. Kemudian kita cetak nama saya adalah plus variabel yang kita tuju, yaitu nama. Nah, di sini untuk di Visual Studio Code, bila tandanya masih ada putih-putih bulat seperti ini, tandanya belum tersimpan. Bisa kita ketik file save, atau bisa juga kita ketik di keyboard itu Ctrl plus S. Nah, di sini sudah tersimpan pembaruannya, ibaratnya itu ke file yang kita buat, yaitu file latihan 1. Artinya tanda putihnya itu sudah menghilang ya. Kemudian kita run. Untuk di Visual Studio Code sendiri, run-nya itu ada di pojok kanan ya, run code. Nah, ini sudah muncul, nama saya adalah Iip Triana, nama filenya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke materi. Nah, sini jadi hasilnya nama saya adalah Iip Triana. Oke, sudah betul ya. Kemudian kita coba contoh soal berikut ini. Di sini itu menetapkan nilai ke variabel. Contohnya kita mempunyai nilai variabel X sama dengan 100. Kemudian ada variabel kedua yaitu name sama dengan Iip Triana. Contohnya kayak tadi ya. Nah, di sini berarti print X itu menandakan tampilkan nilai variabel X. Kalau misalkan kita print name, berarti tampilkan nilai variabel name. Ya, kita
kita coba ya. Kita coba dulu di Google Colabs terlebih dahulu. Oke, coba. Nah, supaya hasil ketikan kita yang ini misalkan tidak ingin ke print atau tidak ingin dijalankan oleh Google Colabs-nya, kita bisa di blok, kemudian ketik di keyboard itu Ctrl plus garis miring. Nah, kalau misalkan sudah ada tanda pagar seperti ini, sudah berwarna hijau, berarti itu sudah tidak akan terprint. Kita coba tuliskan tadi, kita bikin variabel sama dengan nilainya 100. Kemudian ada variabel name sama dengan nama ya. Triana. Selanjutnya kita tampilkan print buka kurung, jangan lupa setelah print pasti harus ada buka kurung. Di sini print buka kurung nilainya X. Kemudian kita print kembali buka kurung, di sini variabelnya name. Kalau sudah, kita coba run. Nah, di sini tampilkan nilai variabel X, yaitu nilainya 100. Kemudian tampilkan nilai variabel name, yaitu iip Triana. Ya, coba kita buka di Google atau di Visual Studio Code ya, supaya tidak usah mengetik kembali. Caranya bisa di blok, kemudian ketik di keyboard Ctrl C. Selanjutnya kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini sama Visual Studio Code juga bisa kita tidak ingin memunculkan hasil ketikan kita tadi, itu bisa ketik atau tekan di keyboard Ctrl plus garis miring. Ini kita buka enter, dan enter 2 kali, kemudian kita di keyboard ketikkan atau tekan tombol Ctrl V, karena tadi kita sudah copy dari Google Colab, jadi kita tidak perlu mengetik kembali ya. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian jangan lupa ini tandanya belum di save, kita Ctrl S. Selanjutnya kita run. Nah, di sini sama ya. Tampilkan nilai variabel X, yaitu nilainya 100. Kemudian tampilkan nilai variabel name, itu nilainya itu iip Triana. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada setelah tadi kita membahas tentang variabel, ya kita membahas tentang data tipe atau tipe data. Ini tipe data di sini ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang akan kita pelajari. Untuk pertama-tama itu ada 4 saja, yaitu integer, floating point, string, kemudian boolean. Nah, di sini ada nama, kemudian ada tipenya, ada deskripsi, itu keterangannya. Untuk integer sendiri, namanya itu integer, kemudian tipenya itu int. Selanjutnya deskripsinya ini untuk sebuah angka ya, angka bilangan bulat. Ini bisa berbentuk 3, 300, dan 200. Kemudian bisa angka-angka lainnya juga bisa yang berbentuk bilangan bulat. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang tipe data floating point. Tipe data floating point ini tipenya float. Kemudian ini angka untuk bilangan desimal ya. Yang bilangan desimal ya berarti yang ada angka-angka komanya. Contohnya 2,3, 4,6, kemudian 100,0 ya. 0 juga termasuk ke floating point
karena termasuk bilangan desimal ya. Selanjutnya ada string. String itu untuk yang berbentuk karakter kalimat, itu berarti masuk ke bagian string. Ya, untuk bagian string ini bisa berbentuk kalimat hello, semi, terus angka 2000, dan juga bahasa asing misalkan ya, contohnya. Nah, di sini kenapa di sini ada angka 2000 tetapi kok masuknya ke string? Ya, untuk yang bilangan ini karena 2000 di sini itu ada tanda kutipnya ya. Tanda kutip 2 itu menandakan dia bilangannya menjadi bilangan string walaupun dia awalnya berbentuk angka atau desimal. Jadi kalau misalkan di sini berbentuk angka atau desimal pun, kalau misalkan ada tanda kutipnya, baik itu tanda kutip 2 atau tanda kutip 1, itu sama aja. Itu dia tipe datanya menjadi string. Ya, di situ paham ya. Jadi kalau misalkan ada angka atau angka desimal yang disertai dengan tanda kutip kedua atau tanda kutipnya 1, itu masuk tipe data string. Kemudian yang keempat, kita ada tipe data boolean. Di sini logical value indicating. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya yang pertama itu benar dan juga salah. Jadi misalkan ada tentang kemungkinan benar atau salah, itu masuk ke tipe data boolean. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tipe casting. Di sini casting adalah, atau tipe casting adalah ketika kita mengubah suatu tipe data ke tipe data lainnya. Casting dapat dilakukan dengan menggunakan function seperti int, buka kurung, tutup kurung, kemudian float atau float, buka kurung, tutup kurung, atau string, str, singkatnya tadi tipenya itu buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini ada contoh, misalkan ada variabel angka underscore int. Ini sama dengan 5. Jadi 5 ini kan tipe datanya berarti karena angka jadi integer ya. Kemudian ada angka underscore str sama dengan str buka kurung angka underscore int di variabel ini. Jadi variabel ini kita casting. Jadi kita rubah, tadinya awalnya itu integer, kita rubah menjadi str atau string. Dan ada angka float, itu sama dengan float, ini angka integer itu kita rubah lagi, tadinya udah string, kita rubah lagi menjadi float tipe datanya. Kemudian kita print di sini, print buka kurung tipe buka kurung angka underscore int. Ya, di sini buka kurung tutup kurungnya harus 2 ya, karena buka kurung yang pertama itu untuk print, buka kurung yang pertama yang kedua itu untuk si variabelnya. Nanti kita coba. Nah, ini munculnya akan kelas int. Jadi ini awalnya integer, kemudian kita print yang kedua itu kelas string, karena ini sudah diganti menjadi string ya, udah kita casting, udah di casting menjadi string. Kemudian yang ketiga ada float, karena sudah kita casting menjadi tipe data floating. Ya, di sini ada contoh angka ya. Kita coba saja ke bagian Google Collapse terlebih dahulu ya. Nah, di sini misalkan kita ingin membuat kode baru, kita klik saja kode baru. Nah, di sini kita masukkan tadi, kita mempunyai variabel a sama dengan 2.
kemudian B sama dengan 4, untuk koma itu titik menggunakannya ya. Kemudian ada C sama dengan 9999999. Nah, di sini untuk tipe datanya, di sini karena angka berarti integer. Kemudian yang kedua itu floating karena desimal. Yang ketiga itu berarti tipe datanya itu integer. Kemudian coba kita print. Print A, print B, print C. Coba kita run. Kita tambahkan print. Kita ingin tahu tipe datanya ya. Tipe A, print tipe B, print tipe C. Dan kita jalankan kembali. Nah, ini munculnya. Jadi di sini si A itu benar ya, integer. Kemudian yang kedua itu floating. Yang ketiga itu integer. Kita kembali lagi ke materi. Nah, kita coba contohnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh ya. Silakan inputkan sintak di bawah ini. Kemudian kita akan cari tahu tipe data dari sintak di atas dengan cara contohnya seperti tadi. Itu akan muncul kelas string. Karena ini string, walaupun ini angka, ada tanda kutip. Jadi string. Kemudian di sini yang y, variabel y itu 2 tambah 3 itu menjadi ditambah ya, integer tipe datanya. Kemudian yang ketiga itu yang z itu tipe datanya string. Nah, kita coba dari mengketikkan contoh sintak ini ya. Kita buka di Google Colabs terlebih dahulu. Kita buka kode baru. Kemudian kita print terlebih dahulu. Putaran. Nah, hasilnya berarti di sini x itu variabelnya print x-nya itu 2 tambah 3 karena berbentuk stringnya. Kemudian untuk yang y ini ditambahkan karena integer ya, 2 tambah 3 itu 5. Dan untuk z ini karena string jadi 2 dan 3 yang di print. Jadi 23. Untuk tipe datanya tinggal kita tambahkan saja di sini print untuk mengetahui tipe datanya. Oke saja biar cepat. Ya. Nah, ini tipenya ini string, integer, dan string.
Oke, kita coba selanjutnya, kita coba di copy terlebih dahulu, Ctrl C, kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita sama Ctrl, kemudian plus garis miring, selanjutnya kita paste di sini, Ctrl plus V, dan kita jalankan. Nah, ini sudah tampil 2 plus 3, 5, dan 23. Tipe datanya string, integer, dan string. Ya, kita masukkan ke materi. Di sini kita coba tipe casting ya. Jadi mengubah si tipe data ke tipe data lain. Nah, di sini ada x, variabel x itu ada tanda kutipnya, itu berarti string. Kemudian yang y itu integer, kita berubah menjadi string. Kemudian variabel z awalnya string menjadi floating. Ya, dengan cara ini caranya kita rubah menjadi menggunakan sintak ini. Kemudian kita print tipe datanya. Ya, kita coba di Google Colabs ya. Ini bisa kita rubah aja. Di sini tadi X jadi hasilnya 23, kemudian 5 dan 23 ya. Ini kita ganti saja, coba. Ini 23, bentuknya string, kemudian ini y-nya 5, kemudian ini 23. Tipenya kita lihat dulu tipenya ya. Kita nah, di sini awalnya tipe datanya di sini string, integer ya. Kita rubah menjadi integer, string, dan floating. Cara merubahnya itu tinggal kita masuk di sini saja. Ini awalnya coba kita jadikan string. Nah, string, integer, string. Kita lihat tadi di sini. Di sini ininya string, integer, string menjadi integer, string, floating. Kita coba ya. Ini string, integer, string udah sama. Kemudian kita jadikan di situ x sama dengan int awalnya seperti ini ya, 23. Kemudian kita yang ini variabel y sama dengan str kurung 5. Kemudian yang z ini berbentuk string ya. Awalnya string kita rubah menjadi float 23. Kita print tipe x, copy saja supaya lebih cepat.
variabel y, ini variabel z, dan bisa kita running. Nah, ini awalnya tadinya menjadi string, integer, string, menjadi integer, string, dan floating. Integer, string, dan floating. Ya, udah sama seperti yang kita inginkan ya. Integer, string, dan floating. Ini caranya akan muncul integer, string, dan floating. Kemudian ini untuk input dan output. Untuk mengambil input dari user, kita menggunakan ketikan input buka kurung. Dan untuk memberikan output, kita menggunakan print buka kurung tutup kurung. Nah, kita coba contohnya di sini. Kita buka lagi Google Colapse-nya. Di sini kita membuat variabel nama sama dengan, jangan lupa, input buka kurung. Kita ingin ngeprint nama lengkap titik 2. Setelah kita mengetikkan namanya, maka akan muncul tulisan print tanda kutip, jangan lupa, selamat datang plus variabel yang akan kita panggil, yang hasil ketikan ya. Ini untuk tambahan menggunakan tanda seru. Kita coba ya di run. Nah, ini nama lengkap. Contoh, saya mengetikkan Iip Triana. Kemudian kita enter, tekan enter di keyboard. Nah, selamat datang Iip Triana. Oke. Nah, sini berarti sudah jalan. Kita coba menggunakan di Visual Studio Code. Jadi ini di blok, kemudian Ctrl C, kita buka di Visual Studio Code. Nah, ini kita sembunyikan lagi, Ctrl garis miring, kemudian kita buka, Ctrl V. Nah, untuk menjalankan input output di Visual Studio Code, kita harus mengubah preference, kemudian setting. Jadi settingannya kita rubah supaya tampilannya ke terminal, karena kalau misalkan di output dia tidak akan jalan ya ketikannya itu. Jadi kita ini ya, code runner run in terminal. Jadi kita saat merun atau menjalankannya akan muncul di terminal, bukan di output ya. Ini supaya nanti menujunya ke terminal itu ini di checklist, diberi tanda centang. Jika sudah, kita close saja. Kemudian ini kita jalankan. Jangan lupa ini kalau misalkan ada tanda putihnya, kita save, Ctrl S, kemudian kita jalankan. Di sini muncul nama lengkap, tinggal kita isikan. Triana, kemudian kita enter. Nah, selamat datang Triana. Jadi berbeda ya untuk cara menjalankan atau run di Google Colapse dan juga Visual Studio Code. Nah, ini hasilnya
Nama lengkap Triana. Selamat datang Triana, ini untuk menampilkan input dan output. Ya, selanjutnya untuk materi sesi kali ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya atau materi berikutnya. Terima kasih.